Dan di situ serba terbatas, apa-apa terbatas, makan yang sederhana, dan bahkan fasilitas-fasilitas yang sangat terbatas sekali. Papa mama saya kan sibuk bekerja dari pagi sampai malam, dari Senin sampai Minggu gitu ya. Nah anak-anaknya nggak ada yang ngurus. Percuma papa mama, maksudnya sekolahin kamu baik-baik gitu ya, sekolah tinggi-tinggi, terus kamu jadi hamba Tuhan. Gimana hidup kamu, masa depan kamu? Halo semuanya, selamat datang di Beranda Podcast. Karena di Beranda ada berita baik untuk Anda. Dan sekarang kita masuk The Journey, perjalanan hidup orang-orang yang akan kita dengarkan. Dan hari ini kita ada bintang tamu spesial, Loso Tommy. Yeay. Halo semuanya. Ya, kenalan dulu dong kok. Halo, saya Tommy. Nama lengkapnya Tommy Cendana. Saya sekarang sedang melayani di GKI Pluit. Sekarang dipercayakan untuk bidang misi. Guys, Gitu ya. bidang misi ya. Bidang misi. Waduh. Oh ya, waktu itu kalau nggak salah kita pernah ke Sumba bareng juga ya, Wah. Ya, Waktu betul sekali. itu kalau nggak salah tahun lalu. Tahun lalu. Sama Lexis juga. Betul. Aduh. Oh ya, dan tahun ini Lexis juga pergi lagi kok. Tepat sekali. Gimana perasaan kau kayak punya, kan kok melayani di misi nih. Habis Yeah. itu punya anak juga yang pergi misi juga nih. Yeah. Perasaannya kayak gimana? Kan ada berapa tuh yang kayak keluarga-keluarga yang kayaknya kalau ngomongin soal misi kayak enggak, anakku nggak boleh pergi ke situ. Jauh lah, susah lah gimana. Justru sangat senang sekali ya. Justru ketika Alexis di tahun ini, justru dia yang terus-menerus ngomong sama saya gitu ya. Yang ngomong sama saya, Pi mau ke Sumba gitu ya. Oke, kita atur schedule-nya gimana. Terus akhirnya yaudah. Satu sisi senang, satu sisi berusaha untuk gimana dia bisa nggak atau nggak. Awal-awal itu di tahun yang lalu nih, ini pertama kali nih ya. The first time-nya dia untuk sana. Bisa nggak ya anak ini pergi ke ladang misi di tempat yang tidak seperti di perkotaan yang segalanya ada gitu ya. Dan di situ serba terbatas, apa-apa terbatas. Makan yang sederhana, dan bahkan fasilitas-fasilitas yang sangat terbatas sekali. Tetapi setelah dia pergi ke situ, dia justru sangat antusias gitu ya. Oke. Wah, saya sangat bersyukur sekali kalau Lexis justru dia di tahun ini justru dia yang inisiatif sendiri. Pengen ya. Dia pengen lagi. Ya. Saya sempat sengaja, nggak usah lah. Kenapa pi gitu. Maksudnya saya ingin menguji dia, apakah dia sungguh-sungguh punya hati yang mau pergi untuk melayani Tuhan gitu ya, ke ladang Tuhan. Dan itu akhirnya dia memang terus ngomong, dia minta, ayolah pi gitu ya. Oke, berarti ini ya, aku melihat kayak kok yang ngetes dia ya supaya kayak bermisi itu nggak sembarangan gitu kan. Iya. Dan itu juga emang kita harus punya hati untuk melayani Tuhan ya. Karena kan kita ke Sumba bukan buat jalan-jalan ya gitu kan, Iya, tapi benar untuk bermisi gitu. Iya, untuk pelayanan. Nah, aku menarik sih dari satu sisi. Aku penasaran sih kayak, ya, Pak Tommy kan sebenarnya jadi seorang ayah kan gitu, untuk Lewis sama Alexis kayak gitu. Nah, gimana sih kayak struggle jadi seorang ayah? Kan tadi kan Koko bilang kayak kasih anak ke ladang misi di mana tempat yang terbatas kayak gitu. Kan pasti ada satu sisi ada rasa takut ya dong. Ada satu sisi juga ada rasa kayak pengen anaknya bertumbuh. Gimana sih cara mendapatkan balance-nya gitu? Jadi kayak jadi seorang parent yang balik lagi parenting dengan apa yang ngomongnya ya? Dengan pimpinan Tuhan kayak gitu. Itu kayak gimana tuh? Ada gak struggle-struggle-nya? Ya betul. Jadi saya sebagai orang tua buat Lewis dan Alexis gitu ya, saya rindu sekali anak-anak saya itu adalah anak-anak yang mencintai Tuhan, yang mau melayani Tuhan, yang mau bahkan saya rindu juga kalau Tuhan memang mau pakai mereka untuk menjadi hamba Tuhan. Nah, saya sangat bersyukur sekali. Tapi Alexis, panggil dengan panggilan Tuhan kepada mereka ya, apakah mereka juga betul-betul Tuhan panggil mereka untuk menjadi hamba Tuhan, biar mereka yang menjalani itu, dan saya hanya menuntun mereka supaya mereka bisa memenuhi panggilan Tuhan itu dengan baik gitu ya. Nah di awal-awal ketika awalnya Lewis nih, Lewis yang kokonya nih, jadi dia yang pertama kali untuk saya ajak supaya dia belajar untuk melihat dengan mata kepala dia sendiri, dia melihat ladang pelayanan misi itu adalah satu ladang pelayanan yang sekalipun susah, sulit gitu ya,
Tapi sebenarnya itu adalah satu pelayanan yang sangat menarik, yang challenging gitu. Ya, challenging. Ya. Dan saya sangat surprise sekali, justru Lewis ini sangat senang sekali. Oh ya? Sangat senang. Dia senang. Nah, cuman memang belakangan ini dia sempat beberapa kali pergi ke sana, cuman setelah itu COVID dan dia kuliah, dan akhirnya memang kesibukan kuliahnya menyebabkan dia nggak bisa. Nah, akhirnya lanjut nih Lexis. Lexis juga saya ajak. Dikasih coba. Ayo pergi gitu. Cobain, dia cicipin dulu nih pelayanan. Memang di awal-awal itu antara kita kan belum dapat gambaran dia suka atau tidak. Nah, bersyukur setelah dia melewati di tahun yang lalu, the first time-nya dia untuk pelayanan ladang misi di Lewa gitu ya. Oh, dia justru seneng gitu. Oh, dia seneng ya. Waktu pulang kan saya tanya dia, gimana pengalaman kamu setelah mengikuti PPMT. Dia sangat seneng sekali. Saya tanya lagi, tahun depan kalau seandainya ada, kamu mau ikut? Mau. Wah, itu surprise sekali buat saya. Oke. Nah, tujuan saya supaya mereka itu belajar adalah supaya mereka itu melihat bahwa pelayanan itu bukan hanya yang ada di dalam gereja gitu ya. Agree. Tapi bahwa pelayanan itu bisa juga kita bisa pergi keluar untuk melayani orang-orang yang membutuhkan. Bahkan mereka adalah orang-orang yang belum pernah mendengarkan Injil Tuhan. Nah, dari situlah saya terus berdoa supaya mereka itu bisa melihat dengan lebih jelas gitu ya, bahwa pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka itu adalah satu pelayanan yang besar, satu pelayanan yang sangat berharga, satu kesempatan yang kalau Tuhan izinkan itu adalah sesuatu yang ya why not kalau mereka nggak pakai gitu ya. Ya, benar. Gitu. Oke, menarik sih kok kayak gitu. Aku juga setuju sih kayak untuk pelayanan misi ya harus dicicipin dulu sih. I mean, aku yakin banget ketika orang-orang nggak mencicipi itu pasti langsung takut dulu. Kayak nggak mau lah inilah kayak gitu lah. Mungkin aku lebih lihatnya kayak menarik kayak gini, kayak gimana cara Koko didik Lexis sama Lewis ya, kayak gitu, kayak kasih mereka mencicipi pelayanan gitu kan. Tapi kan kita tahu lah, maksudnya kayak banyak di gereja kita juga orang tua pasti pengen anak-anaknya itu semua pelayanan kayak gitu. Pengen mereka mengenal Tuhan kayak gitu kan. Dalam bentuk pelayanan, habis itu dalam menggunakan pelayanan sebagai prosesnya kayak gitu kan. Nah, tapi kan susah nih ya introduce pelayanan ke anak-anak yang masih pengennya main-main, habis itu pengennya kayak apa ya ngomongnya? Pengen mentingin diri sendiri karena mereka kan masih self-centered banget kebanyakan kayak gitu ya. Mereka masih mikirin dia sendiri. Itu gimana tuh kayak Kokoh bawa mereka bisa belajar berinisiatif untuk bisa menjadi seorang pelayan kayak gitu. Mungkin mereka lihat figur kali ya. Figur ya berarti. Oke. Kan mungkin karena saya sering pergi keluar. Nah, saya kalau pergi keluar kan saya sharing lah gitu ya, sharing gitu. Dan waktu anak-anak yang ingin saya ajak tuh, saya juga men-sharingkan. Kalau kita ke sana itu kita mau ngapain? Apa manfaat kita ketika kita hadir di situ, ketika kita datang, ketika kita melayani di sana. Jadi bukan sesuatu yang kita akan compare nih. Kalian akan membandingkan waktu Lewis, Lexis gitu ya. Kalian kan hidup di kota. Semua serba ada, semua enak gitu ya. Nah, coba yuk kita sekali-sekali pergi ke satu tempat yang beda jauh sekali dengan kota. Oh, berarti kasih kesempatan kali ya, kasih kesempatan dan kasih figur kali kok. Jadi kita sebagai orang tua hanya membimbing, menuntun ya, supaya mereka itu berani untuk mengambil keputusan. Benar. Oh, berarti dan kita keputusannya dari mereka. Benar. Iya. Keputusannya tetap dari mereka, betul banget. Iya, berarti kasih kesempatan buat mereka, kasih opportunity buat mereka, kayak kasih contoh dulu, habis itu kasih opportunity, dan mereka juga akhirnya mau jalan gitu ya. Oh, boleh. Nah, sekarang nih kontradiksi yang lain nih kok. Kan tadi Koko bilang kayak andaikan nih anakku jadi hamba Tuhan, ya udahlah. Aduh, Lexis. Enggak lah, bercanda ya Lexis. Jadi andaikan nih kok, kan banyak banget nih parents ya. Kayak di luar sana. Oh enggak, balik dulu. Aku nanya Koko dulu nih. Tadi kan Koko bilang oke-oke aja nih. Andaikan kalau salah satu atau dua-duanya jadi hamba Tuhan nih. Maksudnya kayak, tapi Koko ada gak sih kayak ketakutan kayak gitu? Satu sisi ada kekhawatiran. Ada kan? Ada. Karena Koko juga jadi hamba Tuhan kan. Jadi kayak tahu dong kayak selak-beluk dalamnya gimana. Hamba Tuhan banyak pergumulan. Tapi saya memikirkan begini. Dimanapun gitu ya. Baik itu kita
seorang hamba Tuhan maupun bukan hamba Tuhan, Mm-mm. semuanya punya beban dan pergumulan masing-masing. Nggak salah, betul. Gitu. Benar. Nah, cuman bagaimana kita memahami gitu ya panggilan kita masing-masing, entah itu betul-betul full time sebagai hamba Tuhan atau kita adalah orang-orang profesional yang hidup di dunia marketplace gitu. Iya. Tetap sama, pergumulannya sama. Nah, cuman bagaimana kita betul-betul mengerti dan menangkap Tuhan mau menempatkan saya di mana. Oh, Gitu oke. Benar banget. Jadi kayak jadi hamba Tuhan atau nggak jadi hamba Tuhan pun juga punya struggle masing-masing ya gitu. Betul. Nah tapi andai kan kayak gini kok, balik lagi nih pertanyaan awal yang aku pengen nanya sebenarnya. Kan banyak tuh orang tua kayak ketika dengar anaknya, "Pah, Mah, aku pengen jadi hamba Tuhan." Habis itu langsung kayak, "Apa?" Kayak gitu. Banyak loh kayak gitu, kan nggak Betul, semuanya kayak betul. Koko gitu. Tapi aku cukup surprise sih, Koko sebenarnya oke-oke aja. Karena kan Koko satu sisi di pekerjaan hamba Tuhan ya, hitungannya ya. Kayak Koko ada panggilan di hamba Tuhan dan Koko tahu seluk-beluknya gimana, struggle-nya kayak gimana. Dan andai kan kalau anak-anak Koko pengen jadi hamba Tuhan juga mereka bakal ngalamin struggle yang sama. Mungkin beda lagi struggle-nya. Tapi kan andai kan nih kayak keluarga lain gitu yang parents-nya yang pekerjaannya udah oke atau enggak, nggak tahu juga ya. Mereka punya struggle-nya mereka masing-masing, tiba-tiba anaknya bilang kayak aku mau jadi hamba Tuhan. Itu mereka langsung flip table kali kalau emang kesel banget gitu. Enggak kayak gitu. Iya, Langsung kayak menentang banget kayak gitu. Ada gak kok itu menurut Koko, tanggapan Koko gimana dulu nih? Mungkin berkaca dari pengalaman saya pribadi gitu ya. Oh, Sebelum saya menjadi seorang hamba Tuhan. ya. Saya lahir dari keluarga non-believer. Serius kok? Iya. Oh, oke. Dan tapi bersyukurnya gitu ya, orang tua saya justru meminta kepada kami anak-anaknya itu pergi ke gereja. Oh, menarik. Kok bisa gitu? Ya, nggak tahu. Mungkin dalam pemahaman saya, papa mama saya kan sibuk bekerja dari pagi sampai malam, dari Senin sampai Minggu gitu ya. Nah, anak-anaknya nggak ada yang ngurus. Oh, udah gereja aja lah, ada yang Jadi ngurusin. udah ke gereja aja supaya jadi anaknya jadi anak baik gitu, nggak rusak gitu Nggak ya. rusak minimal. Nggak rusak gitu, jadi anak baik gitu. Ya udah kami ke gereja gitu. Jadi saya 15 saudara gitu ya, saya anak ketiga. Jadi kita semua disuruh ke gereja tiap minggu. Bentar kok, berapa bersaudara kok? 5. Oh, 5 bersaudara. Gila, gue dengernya 15. 5 5 bersaudara. Oke, berarti Koko Iya. yang tengah-tengah nih. Iya, 3, yang oke. tengah-tengah. Jadi kita setiap minggu disuruh ke gereja. Nah, jadi waktu minggu malam papa pulang pasti di absen. Siapa yang ngulung gereja? Tadi ke gereja nggak? Oh. Kalau kita bilang nggak ke gereja, pasti diocehin. Kenapa nggak ke gereja? Ngapain Iya, kamu? kenapa Main nggak game ke pasti. gereja? Iya. Nah, justru di dalam proses itu ketika saya ke gereja dari sekolah minggu justru, ya sekolah minggu terus beranjak sampai remaja, di situ saya mulai melayani Tuhan. Ah. Dari SMA 1 saya sudah menjadi guru sekolah minggu di situ. Dan saya melayani Tuhan dengan cukup aktif gitu ya. Dari Senin atau karena di situ sekolah minggu kan dulu ada Senin gembira, ada Kamis gembira, Jumat gembira, ada Sabtu, kemudian ada Minggu gitu. Saya cukup aktif gitu. Nah, di dalam proses itu maka ketika SMA kelas 3 ada satu KKR, di situ saya merespon akan panggilan Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Oke. Saya ngomong sama papa saya mau jadi hamba Tuhan. Oh, jangan dulu. Di ngomongnya gitu. Iya. Aduh, Karena jangan dulu. kamu boleh pergi ke gereja, aktif pelayanan, tapi tidak boleh jadi hamba Tuhan. Oke. Karena mungkin image papa saya jadi hamba Tuhan, lu hidup susah pasti. Banyak yang mikir gitu, ya. Percuma papa, mama, maksudnya sekolahin kamu baik-baik gitu ya, sekolah tinggi-tinggi, terus kamu jadi hamba Tuhan. Gimana hidup kamu, masa depan kamu? Nah, dengan proses itu akhirnya saya memenuhi permintaan papa supaya saya nggak jadi hamba Tuhan. Nah, setelah saya tamat SMA, saya ke Jakarta, saya bekerja sambil kuliah. Jadi saya bekerja sambil kuliah. Kuliah ambil apa kok? Kayak Kuliah di BINUS. Oh, Iya. wih, ada merek ya. Oke, jadi bukan kuliah teologi berarti hitungannya ya? Bukan. Jadi oke. di universitas swasta lah. Ya, oke. Ya. Udah ngomong minus sih kok tadi. Pijat, oke. Ya, ya. Jadi
Binus, kuliah, kemudian saya menikmati pekerjaan saya. Oke. Dan saya kerja kurang lebih 8 tahun. Setelah itu 8 atau 9 tahun. Dan sangat menikmati pekerjaan saya. Oke. Dapat gaji tinggi, dapat fasilitas, pergi keluar kota kemana-mana. Dinas ya. Gitu. Dinas gitu. Wah, satu sukacita yang luar biasa gitu ya. Tapi saya tahu Tuhan nggak berhenti untuk terus manggil saya. Nah, pada akhirnya saya waktu itu setelah saya udah menikah. Oh, udah. 2001 saya menikah, lalu 2002 Lewis lahir. Nah, tahun 2027 panggilan itu makin keras, makin kuat. Kamu mau berapa lama lagi untuk kerja? Gitu. Nah, setelah itu di proses 2007 sampai 2008, nah saya memberanikan diri untuk telepon papa. Saya bilang, "Pa, saya mau sekolah jadi hamba Tuhan." Oh, papa saya masih marah. Masih marah? Masih marah. Dia nggak suka. Tahu apa yang dilakukan papa saya? Dia nggak mau ngobrol lagi sama saya. Oh iya? Dia nggak mau ngobrol lagi sama saya. Kurang lebih 3 bulan. Sampai pada waktu saya memutuskan untuk melepaskan pekerjaan saya full time untuk studi jadi hamba Tuhan. Paman saya telepon saya khusus. Telepon saya malam-malam. Dia marah-marahin saya. Kenapa kamu ini jadi hamba Tuhan? Kamu ini anak tidak berbakti dan sebagainya. Waduh, terus saya juga kaget. Waduh, salah saya apa gitu ya? Kok saya dimarahin sedemikian rupa? Padahal saya nggak pernah bermusuhan dengan paman saya gitu ya. Tapi karena dia tahu dapat informasi mungkin dari papa saya gitu ya. Oh, dia khusus telepon saya gitu. Dia marah-marahin saya. Ya saya hanya bisa diam aja, saya menerima aja. Tapi semua proses itu akhirnya bersyukur Tuhan akhirnya membukakan atau melembutkan lah ya hati papa mama saya ya supaya dan mereka memahami bahwa saya menjadi hamba Tuhan itu justru adalah sesuatu yang baik. Nah, setelah lewat 3 bulan itu, papa justru yang paling sering telepon saya. Gimana studi kamu? Baik-baik ya. Ya Tuhan yang tolong kamu ya, selesai studi kamu baik-baik, kamu pelayanan baik-baik. Begitu. Saya sampai amazing sekali. Gimana cara Tuhan ya bisa melembutkan hati papa saya? Saya nggak tahu gimana caranya, cuman saya hanya bisa berdoa supaya papa mama saya tuh bisa mengerti bahwa Tuhan panggil saya untuk jadi hamba Tuhan. Dan ya Tuhan pimpin sih langkah-langkah selanjutnya. Dan yang lebih aneh lagi, paman saya telepon lagi. Wah, ini ada apa nih? Diomelin lagi nih. Ini diomelin lagi nih. Tapi akhirnya dia ngomong apa? Sorry ya, waktu yang lalu saya marah-marahin kamu. Paman minta maaf. Saya begitu kaget sekali gitu ya. Itu cara Tuhan unexpected banget sih. Iya, saya nggak duga sama sekali cara Tuhan itu bekerja ya di dalam proses yang saya alami, yang saya jalanin itu. Nah, maka ketika anak-anak saya dewasa, kalau Tuhan memang memanggil mereka untuk menjadi hamba Tuhan, kan saya sudah tahu nih gimana prosesnya ketika saya bergumul untuk menjadi hamba Tuhan. Dari pekerjaan, dari orang tua khususnya gitu ya. Nah, kalau memang Tuhan memang panggil mereka untuk menjadi hamba Tuhan, jalankan. Dan di sini saya belajar untuk melepas, melepas apa yang saya punya untuk Tuhan, melepas apa yang kita punya untuk Tuhan. Karena itu nggak gampang. Itu nggak gampang sih. Gampang. Iya, aku pas dengar statement itu langsung kayak, itu nggak gampang sih. Nggak gampang. Karena saya tahu pergumulan orang tua itu ketika mau melepas anaknya menjadi hamba Tuhan, karena ada sesuatu di baliknya. Bagaimana hidupnya, bagaimana masa depannya, keluarganya, dan lain-lain. Kenapa papa mama saya coba merenungkannya. Papa mama saya kenapa mereka sangat menentang sekali. Nah, di antara anak-anak papa mama gitu ya, saya cukup memberikan kontribusi yang cukup besar buat keluarga. Tapi setelah saya melepaskan semua pekerjaan saya nggak bisa lagi karena saya nggak punya penghasilan kan. Iya. Karena semua saya fokus untuk studi.
Saya udah stop. Nah mungkin itu salah satunya. Oke. Mungkin itu salah satunya. Masuk akal sih, itu tuh Iya. logis banget sih. Jadi saya udah nggak bisa kontribusi karena saya jujur ngomong sama papa, saya udah nggak bisa memberikan kontribusi setiap bulan lagi karena saya udah melepaskan semua pekerjaan saya fokus full untuk studi. Begitu sih. Iya. Wow. Unexpected banget sih kok. Soalnya gimana ya kok, kayak dari gue sendiri kayak pas tadi yang kayak tiba-tiba papa Koko telepon Koko itu hati gue kayak wah gila akhirnya papa Koko bisa ngomong kayak gitu. Waktu itu yang pas ditelepon tuh papa udah jadi Kristen atau gimana? Sudah Kristen. Justru ini dalam proses itu akhirnya papa percaya kepada Tuhan. Pas Koko udah studi atau iya. Oh wow. Man pas studinya itu ya. Iya. Terus itu yang buat saya tuh gimana ya cara Tuhannya? Iya. Saya terus mendoakan ya, maksudnya supaya papa kenal Tuhan gitu. Nah, kenal Tuhannya itu melalui mama sakit, masuk rumah sakit dan nggak ada yang layanin. Nah, saya minta muse yang ada di Palembang untuk membantu melayani. Nah, disitulah Tuhan bekerja ya. Dan akhirnya mama mau ke gereja, ikut katekisasi. Papa juga mau ikut. Oh ikutan. Dan mereka dibaptis. Emang diproses ya. Ya. Ya itu unexpected dan emang di luar pekerjaan kita sih. Iya, itu Definitely. sesuatu hal yang saya pun nggak bisa membayangkan gitu ya. Oh ternyata cara Tuhan tuh seperti ini gitu. Melalui mama sakit mereka kenal Tuhan. Iya. Gitu sih. Iya. Jujur ya kok dari cerita ini banyak banget yang bisa gue pertanyain, kayak ini aja sebenarnya gue pengen nanya lagi nanti tuh Cijen gimana nih. Tapi ya kita nggak apa, kita fokus sama parenting dulu ya, karena emang satu sisi jadi seorang parent itu pasti penuh dengan kekhawatiran ya kok. Gue yakin banget ketika mungkin yang lagi nonton tuh parent-parent mungkin lagi nonton sama anak-anaknya juga gitu, dan mungkin kepikiran kayak masa depan mereka gimana, andai kan kalau mereka menjadi hamba Tuhan gimana, kayak pasti susah untuk let go. Itu satu sisi yang mungkin kita semua bisa relate ya. Tadi Koko bilang gitu, apa melepaskan apa yang kita punya untuk Tuhan. Itu sesuatu hal yang gampang susah ya. Susah bahkan susah gampang kayak gitu. Dan itu mungkin suatu hal yang bisa kita pegang ya, untuk kita bisa lakuin dalam kehidupan kita. Gak hanya anak doang, tapi mungkin dari satu sisi keuangan kita, satu sisi juga keinginannya kita gitu kan. Nah mungkin Koko mungkin ada kayak satu kalimat penutup gitu ya mungkin ya, buat yang lagi dengerin, yang lagi nonton juga ini. Mungkin mereka antara mereka itu adalah parents atau mungkin lagi anak yang lagi bergumul dengan keluarganya gitu. Ada gak sih kayak kata-kata terakhir buat encourage mereka gitu, baik dari ngikutin finding the balance, ngikutin parentsnya, atau nggak finding the balance untuk orang tua, untuk dengerin anaknya dan kasih kepercayaan ke mereka. Gimana nih, ada kata-kata encouragement terakhir gak? Mungkin dari saya, dari orang tua khususnya gitu ya, belajar untuk berani mempercayakan kepada anak-anak untuk belajar something new gitu ya. Belajar untuk something new, mempercayakan kepada mereka supaya kita tuh tidak khawatir. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang sanggup untuk memelihara anak-anak kita. Sehingga disitulah anak-anak tuh berproses. Dan anak-anak khususnya juga belajar untuk bersyukur di dalam sebuah kesempatan yang diberikan oleh papa mama. Sehingga anak-anak juga memakai kesempatan yang ada itu, belajar juga untuk berproses. Di tengah-tengah kegagalan mungkin atau keberhasilan, semuanya itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Yes, mantap. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Yes. Ya, thank you banget ya Losa udah datang. Ya, sama-sama. Guys, kalian udah dengar cerita ya Losa Tommy. Gue masih banyak banget pertanyaan tuh sama Losa Tommy. Tapi mungkin next time ya. Atau mungkin Cijen aja nih langsung gue undang. But di sini Beranda Podcast, karena di Beranda ada berita baik untuk Anda, dan memang ceritanya seperti itu. Kita punya struggle, punya apa? Yuk
kita saling relate. Andaikan kalau kalian punya struggle sama ini, mau ngomong-ngomong sama Losotomi boleh banget gitu. So, see you in the next story di Beranda Podcast di Journey. Bye. Bye. Bye-bye.